Ayo, teman-teman, cepat! Jangan sampai ketinggalan. Teman, di Gresik tempat kami tinggal, ada tradisi yang selalu ditunggu masyarakat Gresik dan petani tambak bandeng. Namanya tradisi Pasar Bandeng. Biasanya diadakan lelang bandeng 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, banyak masyarakat Gresik membeli bandeng buat oleh-oleh keluarga maupun untuk suguhan hidangan lebaran. Kebetulan hari ini kami akan panen bandeng. Tunggu apa lagi? Sudah banyak orang datang untuk ikutan panen nih. Nah, supaya ikannya nggak lepas sambil memegang jaring, kita harus berjalan dengan kompak. Kalau ikannya keluar, ya dimasukin lagi ke dalam jaring ya. Hehehe. Aduh. Seru juga teman ikut masuk ke dalam jaring bersama ribuan ikan ini. Iya, ribuan ikan. 2 jaring besar ini saja beratnya 17 ton. Sekarang saatnya mengangkut hasil panen ikan bandeng. Ada 7 perahu besar. Masing-masing siap mengangkut 2,5 ton ikan bandeng segar. Nah, supaya lebih cepat memuatnya ke perahu, ikan-ikan ini diluncurkan dengan rel kayu. Aku juga mau ikutan meluncur. Yiha! Nah, supaya ikan tetap segar dan awet, harus diberi es balok. Pengawetan dengan es balok menjaga supaya ikan tak mudah busuk dan tetap segar walaupun harus menempuh perjalanan jauh. Ikan dalam perahu ini nantinya akan diproses sebelum dikirim ke seluruh Indonesia. Mau Mbak, kalau Bapak panen. Terus saya kira-kira ten pundi lho. Ya iku bolang. Mbak. Delok ikut mau nang ndi ae. Seneng Mbak mau mari gini nang perahu. Wis ngono ae digawahi wae. Asik. Terima kasih Paman. Ikan bandengnya akan kami olah jadi makanan yang enak. Malas makan bandeng karena banyak durinya? Tenang, kami punya cara supaya makan ikan bandeng gak perlu repot dengan durinya. Bibiku ahli membuat otak-otak bandeng khas Gresik. Kita buat sama-sama yuk. Siapkan apinya dan tentu saja bumbunya. Ada kunyit, garam, kemiri, cabai, bawang merah, bawang putih, telur, dan ketumbar. Jangan lupa parutan kelapa ya. Bang Ferdi, iweke di sisiki ya. Nggih, Bu Teh. Nah, supaya sisiknya mudah lepas, gosok berlawanan arah ya. Bibi Muslimah sudah membuat otak-otak sejak 8 tahun lalu. Jadi, urusan memotong ikan bandeng sih sudah ahlinya. Nah, ini caranya supaya bandeng yang kita makan gak ada durinya. Ambil duri bagian tengah dan cabut. Kelihatannya sih mudah ya. Padahal kalau belum ahli seperti kami sih susah juga. Oh iya, gak semua ikan bandeng laku dibeli oleh pemborong. Ada ukuran bandeng tertentu yang gak bisa dijual karena tidak sesuai pesanan pembeli. Ikan-ikan inilah yang kemudian diolah Bibi supaya bisa dijual kembali. Kalau durinya sudah dicabut, kerok bagian dalam ikan bandeng menggunakan sendok dan keluarkan isinya. Kalau aku sih lebih suka menggunakan tangan. Tenang saja teman, kulit ikan bandeng lentur dan cukup kuat, jadi nggak mudah robek. Untuk memastikan nggak ada duri yang tersisa, haluskan ikan di atas saringan. Sambil menunggu daging ikan siap,
haluskan bumbu. Lalu tambahkan parutan kelapa dan 2 butir telur. Bu, niki Bu sampun Bu. Setelah itu campur semua dengan daging ikan bandeng yang sudah halus. Enak. Mak tengah, Bu. Ya durung to, Fer. Luwe iki, Bu. Sabar, Fer. Nah, ini yang menarik. Sekarang ikan bandeng halus ini kita masukkan kembali ke dalam perut bandeng yang sudah dibuang isinya. Lihat, ikan bandengnya jadi seperti utuh lagi kan? Hehehe. Kukus sekitar 30 menit sampai semua bumbu dan ikannya matang. Iki sing wis mateng. Ya, saya digoreng. Gak usah Bu. Tak pangane aku wis luwe Bu. Wis mateng lan sih. Oh, arep sing ngene kita awakmu. Nggih. Hehehe. Sabar Yud. Kan ikannya harus digoreng dulu supaya lebih enak. Mangan, Mbak. Goreng bandeng sampai berwarna kuning kecoklatan. Proses penggorengan ini supaya otak-otak bandeng lebih renyah dan bumbunya terasa lebih kuat. Nah, ini dia otak-otak bandeng khas Gresik. Biasanya Bibi menjual 35 sampai 50 ribu rupiah, tergantung dari ukuran ikannya. Gak cuma pendatang yang mencari oleh-oleh khas Gresik ini loh, tapi juga warga asli Gresik sendiri suka makan bandeng. Saatnya kita makan. Siapa yang gak suka ikan? Tenggelamkan. Selain baik untuk tulang dan gigi, ikan bandeng mencerdaskan otak dan meningkatkan kekebalan tubuh supaya gak gampang sakit. Jadi gak ada lagi alasan gak suka ikan ya teman. Apalagi otak-otak bandeng Gresik ini enak dan bebas duri. Sekali cicip, pasti deh langsung ketagihan. Nyam. Teman, bandeng gak cuma enak dibikin otak-otak loh. Kami akan membuat olahan bandeng lainnya untuk makan siang paman di penyeberangan Sungai Bengawan Solo. Nah, ada cara untuk membawa ikan bandeng supaya nggak cepat busuk. Gantung ikan. Posisinya kepala ikan berada di bawah dan ekor di atas. Ini supaya cairan yang ada di tubuh ikan bisa keluar. Ayo, sedikit lagi kita sampai nih. Olahan kami kali ini namanya bandeng capit bambu. Hehehe. Bukan bandeng capit namanya kalau tidak menggunakan capit alias penjepit bambu. Bambu ini gunanya sebagai pegangan ketika memanggang bandeng. Potong bambu memanjang dan belah menjadi 2. Ini bumbunya. Ada jinten hitam, ketumbar, kemiri, cabai, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Haluskan semua bumbunya ya. Oh iya, jinten hitam membuat aroma masakan semakin harum lezat dan memberikan rasa pedas hangat kalau dimakan. Sambil menunggu bumbunya siap, bandengnya masih segar, harus dibersihkan sisi dan isi perutnya. Sama seperti membuat otak-otak tadi, ambil tulang tengahnya dan tarik sampai semua durinya lepas. Ayo Lang, dewangi Bu Lang. Nyapit bandengnya Lang. Nggih. Jepit bandeng dari arah ekor ke kepala. Nih, Bu ya. Beri penahan dengan batang pisang supaya jepitannya nggak lepas. Oh iya, batang pisang dipilih karena lebih tahan panas. Lang, kene harus makan Lang. Ropi, sik bisa sabar Ropi yo. Nah, siap dipanggang. Kalau urusan panggang memanggang sih, kami jagonya. Hehehe. Oh iya, aku punya tips supaya ikan gak cepat gosong saat dipanggang.
pakai bara apinya saja ya. Kalau pakai api yang menyala, ikan mudah gosong di bagian luar, tapi mentah di bagian dalam. Biarkan satu sisi agak matang dulu sebelum dibalik, supaya ikannya nggak mudah hancur. Pembakaran pertama tanpa bumbu ini gunanya untuk mematangkan daging ikannya. Ayo lang iwa elang. Yes, Bu. Nanti bumbui kene. Nggih. Hilang. Mana bis kosong iki enak. Wis. Bolane bis. Ikan yang hampir matang harus diberi bumbu bagian luarnya. Oles bumbu yang rata ke semua bagian. Terakhir, panggang ikan sampai matang sempurna. Aromanya langsung membuat perut kami keroncongan. Nah, cantik kan bandeng capitnya? Sejak tahun 2004, bibiku ini memang ahli membuat aneka macam kreasi olahan bandeng. Ya, supaya nggak bosan di lidah. Sip, sekarang kita bawa bandeng ini ke tempat paman yuk. Paman Rohim, Paman Mas'ud, dan Paman Saipul bertugas menyeberangkan orang di Sungai Bengawan Solo. Sungai terbesar di Pulau Jawa ini alirannya dari Pegunungan Sewu di Surakarta sampai ke Jawa Timur loh. Oh iya, tarif penyeberangannya Rp2.000 untuk perjalanan bolak-balik. Pekerjaan ini banyak tantangannya loh, apalagi ketika angin kencang dan hujan. Paman bekerja mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kadang-kadang malah nggak sempat makan siang. Makanya kami bawakan bandeng capit bambu spesial ini untuk makan siang paman. Pak De, Mas, enak tak gak, Mas? Wah, enak iki lang. Masakan siapa dulu? Hehehe. Walaupun sibuk bekerja, jaga kesehatan dan jangan lupa makan ya paman. Kalau makan sama-sama begini, makanan yang enak jadi tambah enak deh rasanya. Nah, benar saja kan? Paman sudah menunggu kan? Iki Pak, taline Pak. Enteni nek kene Cong, tak udono ental kok Cong. Nggih, Pak. Hati-hati, Pak. Ya. Untung paman gak marah. Langsung saja kita bantu paman yuk. Tiap pagi dan sore, paman Turkomun biasa memanjat pohon lontar. Wih, paman lincah sekali memanjat pohonnya. Gak heran, sejak umur 12 tahun, paman sudah jago memanjat pohon. Saat kemarau tiba, paman bisa memanjat lebih dari 10 pohon lontar loh. Tapi kalau musim hujan begini, paling hanya 2 atau 3 pohon saja. Biasanya, paman hanya mengambil sadapan air niranya saja. Tapi kali ini, kami akan mengambil daun dan buahnya juga. Ini dia fungsi tali yang diambil Fajar tadi. Yeps, untuk menurunkan buah lontar. Buah lontar yang dilempar dari atas pohon akan rusak atau pecah. Jadi, harus diturunkan pelan-pelan menggunakan tali. Ini dia tips agar buah lontar gak cepat membusuk. Saat memetik buahnya, potong bagian batang. Jadi satu bonggol lontar masih utuh menempel satu sama lain. Oh iya teman, semua bagian tanaman lontar ini dapat dimanfaatkan loh. Bagian daun untuk pembungkus makanan, tempat air, atau tikar. Buah dan air niranya juga bisa dimanfaatkan untuk makanan. Cong kira-kira Cong. Ayo, ada yang tahu air nira ini mau dibuat apa? Kami menyebutnya juru, yaitu cairan nira yang belum mengeras menjadi gula padat. Cara membuatnya mudah kok. Tinggal panaskan air nira selama beberapa jam. Semakin banyak airnya, semakin lama memasaknya. Angkat setelah air berwarna merah kecoklatan. Kalau terlambat mengangkat, air ini akan mengental dan menjadi gula merah. 1,5 liter air juru ini biasa dijual Rp50.000. Pak, pamit nggih, Pak. Ya, nang angkon nggih jubrek sing enak ya. Juru ini mau kami buat jumbrek.
Sama seperti bandeng, jumbrek ini juga primadonanya Lamongan saat liburan tiba. Banyak yang mencari jumbrek untuk oleh-oleh. Iki banyune, ya. Untuk isian kue jumbreknya menggunakan buah nangka. Potong menjadi dadu kecil-kecil supaya bisa masuk ke bungkus daun lontarnya. Untuk isian adonan, jumbrek bisa juga memakai buah-buahan yang lain seperti pisang, lontar muda, atau nanas. Peras parutan kelapanya ya. Yang kita pakai cuma santannya saja. Telilang, tumpah. Berarti cikina tepung sini ku. Hilang. Yo, Fer. Campur tepung terigu, tepung beras dengan air santan dan air juru. Pisahkan daun lontar muda dari batang lidinya, lalu potong menjadi 2 bagian. Tekuk pada bagian ujung yang rapat ya, biar nggak bocor. Teman, daun lontar bersifat lentur kuat, makanya cocok dijadikan pembungkus makanan. Aroma daun lontar juga bisa membuat makanan semakin sedap. Malahan di Bali, daun lontar dijadikan sebagai kertas untuk menulis. Oh iya, di tempat lain, jumbrek ini dikenal dengan nama celorot. Tapi, jumbrek khas Lamongan, pembungkusnya dibuat dengan daun lontar. Sekarang sudah jarang orang yang membuat jumbrek, soalnya hanya sedikit yang bisa membuat pembungkusnya yang mirip trompet ini. Salah satunya bibiku, yang ahli membuat selongsong dari daun lontar ini. Dalam sehari Bibi bisa membuat 1000 sampai 2000 bungkus kue jumbrek. Sambil menunggu adonannya siap, kita panaskan dulu yuk air juruhnya. Air nira dipanaskan agar mudah bercampur dengan adonan. Bibi Umu belajar membuat jumbrek semenjak tahun 1978. Nenek Ibu Umu yang pertama kali mengajarkannya. Wah, sudah lama juga ya. Boleh, wis mau boleh. Angkat Rene, angkat. Campur air juru dengan adonan. Tambahkan tepung lagi sedikit demi sedikit supaya nggak menggumpal. Tambahkan nangka dan bagi menjadi beberapa bagian untuk diberi pewarna makanan. Nah, semakin menarik kan adonannya? Lanjut! Yuk, isi gulungannya dengan adonan. Mengisinya jangan terlalu penuh ya, karena ketika matang, adonannya akan mengembang. Oh iya teman, 1 kilo adonan bisa menjadi 30 jumbrek loh. Lumayan banyak kan? Potong lang. Kukus adonan jumbrek sekitar 30 menit. Ini dia makanan khas daerah Lamongan. Bibi biasa menjualnya seharga 3.500 per buah. Siang-siang begini makan jumbrek, enak tenan. Rasanya manis, legit dan kenyal. Karena berbahan dasar tepung terigu, kue ini bisa untuk mengganjal perut, alias mengenyangkan. Yuk, kita bagikan jumbreknya buat paman yang sedang panen bandeng. Ini paman, jumbrek buatan kami. Mantap, mantap, mantap. Selamat menikmati paman. Nanti kami buatkan lagi yang banyak. Sampai di sini cerita kami ya teman-teman. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja sambil nonton si Bolang. Dari Senin sampai Jumat pukul 12.30 hanya di Trans 7.